Kiai Haji Ali Sodik Uman lahir sekitar tahun 1929 di Dusun Dentengan lingkungan 4 Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Ali Sodik waktu itu lahir dan tinggal bersama masyarakat Ngunut yang sangat minim akan pengetahuan agama. Boleh dibilang, karena sangat tidak mengertinya tentang agama, biasa disebut dengan istilah masyarakat abangan. Ayah Ali Sodik bernama Pak Uman. Ia adalah kusir dokar yang hidup sederhana dan taat beribadah. Ibu Ali Sodik bernama Bu Marci. Pasangan suami istri ini datang dari daerah bernama Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Mereka berdua sangat mendambakan seorang anak yang alim alamah dalam hal agama. Sehingga Pak Uman pun sangat senang dan hormat pada setiap kiai dan santri yang ia temui. Setiap kali ada santri yang menumpang dokar beliau siap mengantarkannya kemanapun santri itu pergi tanpa memungut upah darinya. Ali Sodik adalah anak ketujuh dari 18 bersaudara. Namun yang hidup hingga dewasa adalah 10 orang. Masing-masing adalah Intiamah, M. Syarif, Markatam, Abdul Syukur, Abdul Goni, Umi Sulkah, Ali Sodik, Amini, Khairul Anam, dan Marsuki. Sedang yang 8 lainnya wafat ketika masih kecil sehingga tidak jelas namanya. Sejak umur sepasar 5 hari, Ali Sodik diasuh oleh paman beliau. Namanya Pak Tabut. Pak Tabut ini merupakan masih adik dari Ibu Marci. Pak Tabut adalah seorang pedagang batik dan pemborong palawija yang cukup mapan perekonomiannya. Beliau tinggal bersama istrinya, Ibu Urip, dari Olak Alung, salah satu daerah di Ngunut, yang konon dulu, daerah ini merupakan daerah basis PKI, Partai Komunis Indonesia, tepatnya di Jalan Raya Satuno, 34 Ngunut, yang sekarang menjadi Pondok Pesantren Hidayatul Mufaddiyin Ngunut, PPHM Ngunut, Pusat. Ali Sodik sangat disayang oleh Pak Tabut dan istrinya, Ibu Urip. Kebetulan pasangan suami istri ini tidak dikaruniai seorang anak pun. Dalam omongan Pak Tabut pun, Ali Sodik hidup dalam kecukupan. Segala keinginan terpenuhi. Sejak itu pula lah beliau sangat suka dengan kuda. Namun, di balik itu semua beliau Ali Sodik, yang masih muda merasa prihatin dengan keadaan atau kondisi masyarakat sekitar Ngunut yang dalam pola hidupnya jauh dari nilai-nilai agama. Sejak kecil, dia Ali Sodik mulai belajar mengeja huruf-huruf Al-Quran dan cara-cara beribadah kepada Bapak Mahbub di desa Kauman, Ngunut. Pada hari Jumat 23 Juli 1999, K.H. Ali Sodik Uman jatuh sakit. Beliau kemudian dibawa ke RSIORPEHA Tulungagung. Beliau dirawat di Paviliun Arafat. Perawatan intensif terus-menerus dilakukan, namun keadaan pun tak semakin membaik. Akhirnya atas kesepakatan keluarga dan saran dari pihak kedokteran RSIORPEHA, Rabu 10 Agustus 1999, beliau dibawa ke RS DARMO Surabaya. Selama 4 hari beliau menjalani opname di Rumah Sakti Surabaya itu. Namun kondisi beliau pun tak kunjung membaik, perawatan pun tetap terus berjalan. Namun, harapan untuk kesembuhannya pun kian menipis, hingga pada hari Sabtu, 14 Agustus 1999, sekitar pukul 10.00 WIB pagi, Allah Sud telah menggariskan untuk memanggil beliau, K.H. Ali Sodik Uman wafat. Innalillahi wa pada usia 71 tahun dengan meninggalkan seorang istri yang pada akhirnya 7 bulan kemudian menyusul 9 putra-putri, 6 putra dan 3 putri, serta 12 cucu laki-laki dan perempuan. Berita wafatnya K.H. Ali Sodik Uman diterima keluarga di Ngunut pukul 11.00 pagi lewat telepon. 30 menit kemudian, orang-orang yang melayat mulai berdatangan. Mereka menunggu kedatangan jenazah K.H. Ali Sodik Uman sambil berdikir
Jenazah tiba di Ngunut pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Keesokan harinya, Ahad, pukul 10.00 BBWI, setelah dilakukan sholat jenazah sebanyak 47 kali. Lalu jenazah beliau dimakamkan di makam keluarga, sebelah barat Masjid Sunan Gunung Jati. Menurut Mbah KH, Ihsan, pengasuh pondok pesantren Abul Fail, Bakalan, Wonodadi, Blitar, setelah KH. Ihsan Jampes wafat sekitar tahun 1952, Ali Sodik pindah ke pesantren Lirboyo yang waktu itu masih diasuh Olah. Abdul Karim, waktu Ali Sodik mondok disinilah ada peristiwa yang penting, yakni sekitar tahun 1958. Ada seorang kiai dari Mbaran, Kediri, KH, Umar Sufyan yang mencari beliau untuk dinikahkan. Ali Sodik waktu itu, karena saminawa atau dengan guru, beliau mau saja untuk dijodohkan. Tak disangka, rupanya beliau dijodohkan oleh putri kandung dari KH. Umar Sufyan sendiri, yakni Aulia setelah ibadah haji diganti menjadi Siti Fatimatus Zahra. Aulia ini waktu itu masih berumur 7 tahun. Namun, akad nikah pun akhirnya tetap dilaksanakan secara sederhana. Hari bahagia dan penuh berkah, akad nikah seorang calon kiai dengan putri seorang kiai pun berlangsung jua. Dengan diantar beberapa santri Lirboyo, beliau berangkat dari pondok pesantren, Ponpes, Lirboyo menuju Mbaran, Kediri. Setelah menamatkan sekolah rakyat dahulu tidak ada SD, Ali Sodik kemudian mulai mengembara ilmu dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Jika dihitung-hitung, pengembaraan mencari ilmu beliau kurang lebih selama 26 tahun. Diawali dari pondok pesantren Krapyak, Yogyakarta. Beliau di sini tidak begitu lama, kemudian beliau nyantri ke pondok pesantren Jampes, Kediri, yang waktu itu diasuh oleh KH. Ihsan Dahlan. Sepeninggal Mbah Yai Ihsan Dahlan, Ali Sodik kemudian pindah ke pesantren Lirboyo, PP Hidayatul Mupradien, Kediri. Ketika bulan puasa, Ali Sodik sering mondok di pesantren Tretek, Pare, Kediri, yang diasuh oleh KH. Juwaini Nuh dan pernah juga ke pesantren Mojosari, Nganjuk, asuhan KH Inudin. Ali Sodik juga pernah tabarukan ngalap berkah mencari berkah karena dan untuk Allah kepada ulama atau wali sepuh ke pondok pesantren Tebureng, Jombang, Terin. Asuhan Romo KH, Hashim Asyari pendiri NU Nahdlatul Ulama dan pada KH. Ma'ruf, Kedonglo, Kediri. Sewaktu beliau, Ali Sodik, masih nyantri di pesantren Jampes, Kediri, beliau meminta kepada ibu angkat beliau, Mbah Urip, untuk mendirikan sebuah langgar kecil di rumahnya, yang kelak kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadien Ngunut, PPH 1967. Ali Sodik Uman dengan berat hati pindah ke Ngunut, Tulungagung, meninggalkan Baran untuk mengemban amanat dan tugas dari guru beliau sewaktu nyantri di Lirboyo, yakni KH, Marzuki Dahlan dan KH, Mahrus Ali. Waktu itu, guru beliau itu meminta agar Ali Sodik mengembangkan ilmunya dan mendidik langsung masyarakat Ngunut yang waktu itu masih belum mengenal ajaran Islam, Abangan. Pada masa perintisan aktivitas dakwah, Ali Sodik dipusatkan di sebuah langgar, Musola Dotren, kecil yang telah didirikan Paktabut Langgar ini, kemudian dijadikan pesantren Ngunut. Di samping itu, Ali Sodik juga ikut mengajar di PGA Ngunut, sekarang berubah nama menjadi SMP Negeri 1 Ngunut. Tantangan dan rintangan datang silih berganti, terutama dari masyarakat sekitar yang masih buta agama. Teror fisik atau teror yang bersifat non-fisik atau rohani, seperti jengges dan santet, tak henti-henti berdatangan. Tetapi dengan penuh kesabaran, beliau Ali Sodik tetap menyiarkan agama Allah. Bukti kesabaran beliau terlintas dalam sebuah kejadian. Waktu itu, pesantren Ngunut sedang mengadakan sebuah acara. Acara itu dihadiri langsung oleh guru beliau, KH, Mahrus Ali Lirboyo.
Kejadian itu bermula saat guru beliau, KH Mahrus Ali, sedang berkenan ke kamar kecil. Ketika melintas, menuju ke kamar kecil, Mbah KH Mahrus Ali melihat masyarakat di sekitar pesantren banyak yang mengganggu acara tersebut. Mereka mengusik dengan santet, mengganggu jalannya pengajian para santri. Lantas kemudian Mbah KH Mahrus Ali berkata, "Mok dihisud nashorwa bendang bar, namun apa jawab Ali Sodik? Ingkang kaulo rantos anak putunipun, gi, yang saya tunggu anak cucu mereka, yai." Dialog antara Ali Sodik dengan gurunya, KH Mbah Mahrus Ali, di atas membuktikan bahwa Ali Sodik ingin tetap memperjuangkan agama Allah. Meski banyak masyarakat di sekitarnya yang tidak suka dengan dakwah beliau. Tapi beliau tetap sabar, menunggu anak cucu masyarakatnya agar kelak mau diajak masuk Islam. Dengan diikuti 50 santri dari Lirboyo, pengajian Pasan, pengajian pada bulan puasa pertama dilaksanakan dengan penuh hikmah. Hingga 4 tahun kemudian beliau berhasil menamatkan kitab Ihya Ulumuddin buah karya Hujatul Islam Imam Ghazali. Pada bulan Syawal di tahun yang sama, pengajian sistem klasikal dan non-klasikal mulai diterapkan. Meski dengan materi pelajaran yang masih sangat sederhana sesuai dengan kemampuan santri yang ada. Jumlah santri di pesantren Ngunut bertambah, terutama santri senior Lirboyo dan dari daerah Ngunut dan sekitarnya. Melihat jumlah santri di pesantrennya kian hari semakin meningkat, maka KH Ali Sodik menetapkan tanggal 1 Januari 1967, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1368H. Dijadikan sebagai hari berdirinya Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Ngunut, sebuah nama yang diambil dari Ponpes Lirboyo, dengan niat tafaulan ngalap ketularan biar tertular barokahnya dotred. Sejak saat itulah, sistem pendidikan di Ponpes Hidayatul Mubtadiin ini mulai ditata dan bisa berjalan sampai sekarang. Tingkatan pendidikan pun mulai ditata di Pondok Mbah Ali sebutan untuk pesantren Ngunut ini. Jenjang pendidikan dibagi menjadi 2 tingkatan, ibtidaiyah, dasar, dan sanawiyah, menengah. Waktu pun terus berjalan. Zaman semakin berkembang. Ilmu dan pengetahuan pun semakin canggih. Namun di lain pihak dengan perkembangan ini, timbul pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan generasi Islam yang intelek dan berwawasan luas. Hal itu kemudian yang membuat KH Ali Sodik Uman di samping mengembangkan lembaga pendidikan agama yang sudah ada. Beliau juga mendirikan pondok kanak-kanak dengan pendidikan formal Sekolah Dasar Islam SDI Sunan Giri berlokasi di Asrama Putri dan Kanak-kanak Sunan Giri, Sekolah Menengah Pertama Islam SMPI Sunan Gunung Jati berlokasi di Asrama Putra Sunan Gunung Jati untuk santri laki-laki, dan Asrama Putri Sunan Pandanaran untuk santri putri. Hingga akhirnya karena perkembangan IP Tech semakin pesat dan tak dapat dibendung, KH Ali Sodik Uman dengan dibantu oleh para santri-santrinya ikut mendirikan SMA Islam Sunan Gunung Jati. Langkah ini yang diambil KH Ali Sodik Uman ini lantas mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Terbukti semakin banyak masyarakat yang menyekolahkan dan memondokkan putra-putrinya di lembaga yang diasuh oleh beliau ini. Begitulah perjuangan beliau yang tak kenal lelah, guna mempersiapkan generasi-generasi Muslim yang menghadapi tantangan zaman. Bukan hanya pendidikan saja yang beliau perhatikan, namun dalam tuntunan hidup sehari-hari pun, beliau juga sering memberikan mawiduh hasanah, dengan tutur bahasa yang khas. Cow, nengindi wal awakmu manggun, ojo alikaro pesenku. 1. Akhlakul karimah. 2 tahun renil. 2 tahun nih nuana, pintar-pintar deleno awak. 3 tahun lus. 3 tahun kei. Ngekeno bali mari Allah. Fafiru ilalah. Pesan itu selalu beliau sampaikan setiap kali selesai mengaji kitab bersama santri-santrinya.
Beliau yang juga dikenal sangat sabar dan istiqomah dalam mendidik santri-santrinya, setiap pagi selalu dengan halus membangunkan santri-santi beliau. Dari satu kamar menuju ke kamar lainnya. Tangico, sholat jamaah subuh. Beliau paham betul bahwa membina santri-santri adalah tugas moral untuk mengabdikan kepada masyarakat. Lebih-lebih untuk menekankan sholat jamaah. Di mata kawan sesama santri, Ali Sodik muda dikenal sebagai santri yang rajin, cerdas dan sangat tajim, hormat kepada guru-guru beliau. Hingga saat beliau menjadi kiai karismatik di wilayah Tulungagung pun, beliau masih tajim kepada dunia berada di alam kubur. Namun Ali Sodik bahkan ketika sowan ziarah ke makam guru-guru beliau pun, selalu melepas sendal dan berjalan jongkok. Ali Sodik juga dikenal ketika setiap kali membalah mengaji kitab Dotred, selalu mencari waktu yang tidak bersamaan dengan qori atau pengkaji yang lain, yaitu di atas jam 12.00 malam. Berpat di panggung lama atau di Al-Ikhwan, nama tempat. Beliau tahu betul jika pengajian dilakukan secara bersamaan, maka qori yang lain akan sepi pengikut. Ali Sodik juga dikenal sebagai ahli tahqiq, sebab setiap kali akan balah, jika belum memahami apa yang akan dikaji, beliau tidak jadi melakukan dan menunggu sampai faham betul terhadap hal-hal yang akan dikaji oleh beliau tersebut. Juga, beliau sering mengikuti satu kitab secara berulang-ulang, dengan setiap ikut kitabnya selalu baru. Menurut salah seorang teman sekaligus santri beliau, Pak Gufron Nuntetek, ketekunan Ali Sodik ini sulit digambarkan, sehingga tidak pernah diketahui kapan beliau tidur. Seakan-akan waktu hanya dicurahkan untuk matalah, belajar Dotred, yang bahkan beliau sering ketiduran dalam keadaan matalah tersebut. Kesibukan Ali Sodik selain balah, beliau juga menyoroki, mengajarkan membaca Dotred, Al-Quran kepada para santri-santrinya. Cukup sederhana, beliau menyoroki hanya bertempat di kamar beliau sehabis jamaah maghrib sampai lonceng sekolah malam berbunyi. Hari-hari senantiasa beliau dilewati dengan berpuasa. Dan beliau juga seorang qonah, terbukti dengan makan beliau sedikit dan seadanya sesuai dengan yang disajikan oleh juru masak beliau, sampai-sampai dalam aktivitas sehari-seharinya. Beliau memakai bengkungan di perut yang sangat kencang, dikarenakan sedikitnya makan. Meski menurut beliau, ia sering juga diberi uang saku oleh keluarga. Satu hal lagi yang menunjukkan ketekunan dan hikmah beliau dalam tholabul ilmi adalah meski beliau sudah menikah, tapi beliau tetap mukim di Ponpes Lirboyo. Sebab di samping untuk memperdalam ilmu tenaga dan pikiran, beliau masih diperlukan di sana. Ali Sodik bahkan pernah menjadi kepala Ponpes Lirboyo waktu itu. Hanya saja, jika memasuki bulan Ramadan, beliau mengadakan pengajian Pasan Dimbaran, Kediri, rumah mertua beliau. Sekitar tahun 1958, pengajian Pasan pertama yang diadakan di Baran diikuti oleh 7 orang santri Lirboyo. Dan pada tahun berikutnya, diikuti oleh 40 santri. Hal ini berlangsung selama beberapa tahun hingga tahun 1966. Selama itu pula, beliau telah menamatkan kitab Sirojud Tholibin buah karya KH Ihsan Jampes, Kediri, yang merupakan guru beliau sendiri, dan beberapa kitab kuning lain karya ulama terkenal lainnya. Ada fakta menarik, yaitu beliau, Ali Sodik Uman, karena saking sukanya akan ilmu dan baca kitab kuning, beliau pernah membaca kitab Muhadzab, yang katamnya jatuh bertepatan pada tanggal 1 Syawal, setelah menunaikan pukul 1 ibadah haji yang ketiga kali tahun 1997. Kondisi kesehatan KH Ali Sodik Uman sering terganggu. Maklum, usia beliau mulai beranjak sepuh. Sementara tugas sebagai pengasuh yang kian berkembang pesat cukup menyita waktu, tenaga, dan pikiran beliau. Tetapi yang cukup menyedihkan, kesehatan Kiai mulai menurun, sehingga kaki beliau tak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga untuk menjalankan tugas sehari-harinya seperti memberi pengajian, menjadi imam sholat jamaah, beliau harus dipapah oleh 1 atau 2 orang santri. Akan tetapi berkat kesabarannya,
Hari-hari beliau yang panjang itu dilalui dengan tabah. Malahan beliau tidak pernah meninggalkan tugas yang beliau emban. Beliau tetap mengabdi untuk umat, tetap mengisi pengajian seperti biasa.